Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Deswita. Saya dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 10221031. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian Ma'rifatul Insan. Bagian dari Ma'rifatul Insan yang satu ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Dan yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dan yang ketiga ada Taqotul Insan atau potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan atau jiwa manusia. Dan yang terakhir ada Sifatul Insan atau sifat manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Dari mana sih aku berasal? Siapa aku? Siapa yang menciptakan aku? Ada salah satu ayat Al-Quran, surat Asy-Syajadah, surat ke-32, ayat 7-9. Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah. Dalam Al-Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, sebagai khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpukan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan kholik pencipta. Sifat makhluk yang pertama ada fitrah, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan yang keempat fakir. Fitrah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sifat asli, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang Ia ciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Lemah, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahan utamanya adalah menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesadaran. Bodoh, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memukul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat jalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Fakir, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha karya atau tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Quran Surat Fatir. Mukarram atau dimuliakan, manusia salah satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Manusia diberi kebebasan memilih beriman kepada Allah, maka balasannya surga, atau kafir, balasannya neraka. Selanjutnya ada Taqotul Insan atau potensi manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga hati. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas karunia 3 potensi itu. Namun, banyak manusia yang menggunakan potensi itu untuk yang tidak bermanfaat atau untuk melawan Allah. Selanjutnya ada Nafsul Insan atau jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kondisi nafsu manusia tidak pernah statik tapi dinamik. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akan menonjol, nafsu terombang-ambing. Saat syahwat, nafsu tak terkawal. Hawa berarti keinginan baik atau buruk. Dan selanjutnya ada Sifatul Insan atau sifat manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada tiap manusia, yakni jalan kebenaran atau syakir, takwa, iman, atau jalan kebatilan, kafur, fujur, kufur. Agar tetap istiqomah di jalan takwa, maka mesti senantiasa melakukan penyucian diri dari segala dosa dan maksiat.